Shalom. Nama saya Agnes. Saya orang tua saya Luna. Waktu itu dia pertama kali sakit. Dia masuk ke rumah sakit Epilen di Jogja. Terus dia mengalami banyak transfusi darah. Pada waktu itu dokter bilang untuk dibawa ke Singapura karena ada kemungkinan dia sakit leukemia. Waktu itu kami bawa ke Singapura ke NUH. Jadi dengan Profesor Ellen yang menangani dia. Waktu itu hari pertama dia langsung di bone marrow, dan waktu itu Prof bilang anak ini terkena leukemia tipe AML dan harus ditransplant dan juga di kemoterapi. Nah, waktu itu di apartemen Pak Stefanus mengunjungi. Waktu itu Pak Stefanus bilang kalau kita ada badai, pertama mungkin badai itu bisa langsung berhenti, tapi ada juga badai yang harus kita jalani bersama dengan Tuhan. Dan waktu itu kan percaya bahwa dengan Tuhan kita akan mengalami banyak mukjizat dan kita percaya bahwa pertolongan itu hanya ada di dalam Tuhan. Nah, ini hari pertama. Setelah itu kami memantapkan untuk menjalani kemo di Singapura. Ini hari pertama dia masuk ke rumah sakit. Nah, waktu ini akan dipasang plat untuk dipasang Hickman line di dada. Nah, ini setelah dioperasi dipasang alat di dada untuk memasukkan obat kemo dan transfusi. Nah, ini waktu menjalani kemo pertama, dia mengalami demam, mual, muntah, sakit perut. Nah, ini juga dia waktu itu mengalami demam dan rambut mulai rontok-rontok semua. Kemo pertama ini. Nah, ini kemo kedua, rambutnya sudah mulai habis. Nah, waktu kemo pertama itu waktu itu belasnya pertama 59. Setelah kemo pertama selesai, belasnya masih 0,22. Waktu panas itu pada waktu kemo pertama itu dia mengalami sakit pada duburnya sehingga dia nggak bisa. Waktu itu dia di kamar mandi dia sampai teriak-teriak, dia bilang, dia panggil Tuhan, gimana Tuhan? Kok saya masih sakit seperti ini? Dia bilang, dia doa terus sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kamu rambut saya sudah rontok, kamu sudah ambil semua, kok saya masih mengalami seperti ini? Dia bilang gitu. Dia bilang, gimana saya mau bersaksi buat Tuhan kalau saya masih sakit terus? Dia bilang gitu. Dia nangis, dia teriak-teriak waktu itu di kamar mandi. Terus dia bilang gini, waktu itu Sabtu, Senin suami saya mau datang, bapaknya mau datang. Dia bilang, Tuhan, kalau Senin saya nggak sembuh, saya udah nggak kuat lagi. Tapi puji Tuhan ternyata hari itu waktu itu Senin dia sembuh semua, terus sehingga dia bisa menjalani lagi kemo yang kedua. Nah pada waktu kemo kedua ini puji Tuhan, waktu itu dia masuk ke rumah sakit 3 hari ya. Setelah kemo ini ternyata dicek lagi MRD-nya, sumsum tulangnya puji Tuhan sudah negatif ya, negatif, sel kankernya sudah tidak ada lagi. Di kemo kedua. Nah, ini juga kemo kedua, dia juga tetap beraktivitas walaupun di rumah sakit dia masih beraktivitas. Nah, ini pada waktu menjalani kemo 3, ya, pada waktu menjalani kemo 3 ini saya juga mengucap syukur karena dia juga ternyata puji Tuhan dia bisa mengalami menstruasi pertama. Dokter juga sampai wah ini kok bisa mengalami menstruasi pertama, berarti hormonnya juga semua normal walaupun dia di kemo. Itu kemo yang ketiga, dan pada waktu itu juga Tuhan juga baik, dia tidak masuk ke rumah sakit karena ternyata ada orang Filipina, salah satu mama pasien dari Filipina itu yang mengalami sakit campak sehingga banyak pasien itu yang sampai diungsikan. Puji Tuhan waktu itu dia tidak mengalami rawat inap karena 2 kali kemo dia mengalami rawat inap terus. Nah ini kemo keempat. Nah, kemo keempat ini memang berat, cukup berat. Dia di rumah sakit sampai 1,5 bulan. Pada waktu itu dia mengalami demam juga, sakit demam, panas, sakit perut, pusing, dan pada waktu dia dicek semua sampai dokternya bingung karena masih panas terus, neutrofil rendah, infus obat melalui infus ada 5 macam, minum juga 6 macam, dokter semua bingung sampai dicek, dia cek semua organ-organnya, fungsi ginjal, fungsi jantung semua baik, dan juga virus-virus semua puji Tuhan semua negatif. Terus akhirnya dokter menghentikan semua obat, justru malah dia sembuh. Nah, waktu kemo keempat ini, setelah kemo keempat ini dia cek MRD lagi dan puji Tuhan hasilnya negatif. Karena itu Prof memutuskan untuk tidak perlu lagi kemo kelima dan dia boleh pulang ke Indonesia.
Nah ini pelepasan pigmennya kemarin tanggal 17 Oktober, situ kan. Nah ini dengan Prof mengizinkan pulang ke Indonesia karena sel kankernya sudah negatif. Saya terima kasih. Nah ini dokter yang merawat, dokter. Oke. Mudah-mudahan Angie dulu yang boleh maju ke depan. Ya ini dia anaknya. Ya. Ya, Desember ini tanggal 12 ulang tahun. Shalom, nama saya Angelina Wijaya. Sekarang Desember besok umur saya 12 tahun. Saya mengucap syukur saya sekarang bisa di sini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Dari saya yang harus transplant, harus 5 kali kemo, tapi jadi saya nggak jadi transplant dan kemonya didiskon sama Tuhan jadi 4 kali kemo. Saya bersyukur Tuhan itu baik, mujizatnya terus ada. Hidup saya diubahkan. Dari dulu saya itu ke gereja itu cuma rutinitas, ya wes ke gereja kalau nggak kepingin bilang mami aku lagi pilek nih, aku pusing. Tapi kalau sekarang itu beda, Tuhan sudah mengubah saya dan mengubah keluarga saya. Saya sangat bersyukur. Yang terutama jangan menyerah, terus berdoa. Kalau Tuhan itu hanya sejauh doa. Terima kasih.